Shalom. Adik-adik, kita bertemu lagi pada sekolah minggu online kita pada hari ini. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap baik-baik saja ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya, karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah minggu kita, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita pejamkan mata, lipatkan tangan, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa pembuka. Pujian, syukur, hormat dan terima kasih yang tak terhingga ya Tuhan Yesus. Nah, begitu besar kebaikan serta napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga hari ini kami anak-anak-Mu masih dimampukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dari tempat kami masing-masing. Turunlah Roh Kudus-Mu melalui ibadah virtual kami ini Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mohon, berdoa serta mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita kembali hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Lara, kembali kita mengangkat pujian kita dari PKJ 103 bait yang pertama dan ketiga, Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya.
saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah hari Minggu. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk bercerita dan memahami cerita dari karya keselamatan Yesus menang atas maut. Sebelum itu, adik-adik mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah bersama walaupun secara virtual. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, perlindungan-Mu, bahkan juga kepintaran-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami isi dari firman-Mu sebagai cerita di dalam hidup kami yang berkesan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami semua yang terlibat dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dengan perikop kebangkitan Yesus. Demikian bunyinya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga mereka takut. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, tema hari ini yaitu karya keselamatan Yesus menang atas maut. Nah, adik-adik kita tahu di gereja itu banyak hari yang diperingati. Pertama, kelahiran Tuhan Yesus. Kedua, hari Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari besar gerejawi dan ulang tahun gerejawi. Banyak sekali hari-hari atau perayaan-perayaan besar di gereja kita. Nah, adik-adik, di sini kakak mau mengajak kita untuk mengetahui apa sih artinya Paskah. Nah, Paskah itu adalah hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang ketiga dari antara orang mati setelah Jumat Agung, setelah dia disalibkan. Kenapa dia bangkit? Kok bisa sih Kak orang yang udah meninggal bangkit? Kalau untuk Tuhan Yesus itu bisa, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pencipta. Dia berkuasa menciptakan manusia. Dia berkuasa untuk merenggut nyawa manusia ketika tiba waktunya. Dia berkuasa memulihkan dan menyembuhkan, bahkan memberikan penyakit. Dia berkuasa atas segalanya, adik-adik. Nah, menariknya dari firman Tuhan ini tadi yang kita baca, kebangkitan Tuhan Yesus.
kok Tuhan Yesus bisa bangkit, kenapa di zaman sekarang ada yang meninggal kok nggak bisa bangkit, kan nggak bisa seperti Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus dan manusia itu berbeda adik-adik. Yang pertama adalah manusia adalah ciptaan dari Tuhan. Kedua, manusia tidak memiliki kuasa apapun jika tidak diberi oleh Tuhan. Karena Tuhan yang paling berkuasa, maka Tuhan hanya memberikan kuasa untuk manusia untuk hidup dan melakukan yang terbaik selama di dunia sesuai perintahnya. Untuk bangkit, bukan tubuhnya yang bangkit, tetapi iman dan kepercayaannya. Kita balik lagi ke firman Tuhan. Uniknya lagi adalah di situ ibunya Maria Magdalena dan ibu Yakobus serta Salome dikatakan ingin datang untuk merempahi tubuh Yesus. Kenapa harus dirempahi, Kak? Kenapa gak dibiarkan atau kayak zaman sekarang dikasih suntik formalin dan sebagainya? Beda adik-adik. Di zaman dulu rempah adalah salah satu yang paling penting untuk orang-orang pada zaman dulu. Pada zaman bangsa Israel, mereka menggunakan rempah-rempah untuk ramuan parfum atau juga rempah-rempah untuk meminyaki seperti tubuh Yesus tadi. Supaya apa? Supaya tidak berbau busuk, walaupun tidak bisa mencegah kebusukan, setidaknya baunya dapat disamarkan. Nah, menarik ya kalau kita pikirkan kebangkitan. Tiba-tiba Tuhan Yesus bisa pergi ke Galilea seperti saja. Mungkin adik-adik juga bertanya, siapa orang muda yang memakai jubah putih itu? Kita pasti tahu itu adalah seorang malaikat adik-adik. Seorang malaikat yang datang diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah ada di Galilea dan ke tempat-tempat yang sudah dia beritahu kepada murid-muridnya sebelum ia bangkit. Dan setelah ini dia sudah bangkit, dia akan pergi ke tempat-tempat itu. Dan dia bertujuan melakukan itu supaya setiap orang percaya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Mungkin adik-adik juga bertanya, mengapa zaman ini berbeda dengan zaman dulu, Kak? Kenapa sepertinya mudah sekali zaman dulu orang meninggal langsung dibangkitkan, kenapa zaman sekarang enggak? Pada zaman Yesus sendiri langsung ada di situ adik-adik. Nah, pada zaman sekarang Tuhan Yesus bukan tidak ada, tapi dia ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Kebangkitan yang dimaksudkan pada saat ini, pada zaman kita adalah kebangkitan iman kita, roh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita boleh, tubuh kita boleh meninggal, tubuh kita boleh tidak bisa bergerak, kalau kata kasarnya adalah mati, tetapi iman dan kepercayaan kita di dalam Tuhan itu akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Jadi adik-adik jangan bingung kenapa tiba-tiba dulu kok enak sekali, Kak, tinggal tumpang tangan Tuhan Yesusnya ini sembuh. Kalau zaman sekarang pergi dulu ke rumah sakit, suntik dulu, minum obat dulu. Kita beda zaman adik-adik. Dulu kan Tuhan Yesus langsung ada. Sekarang Tuhan Yesus ada, tetapi tidak wujudnya yang ada. Tuhan Yesus itu melihat kita, namun tidak semua kita bisa melihat Tuhan Yesus. Yang pasti setiap kita berdoa, rajin beribadah, Tuhan Yesus ada di hati kita. Kita akan sembuh melalui proses-prosesnya. Melalui proses itu Tuhan Yesus menjamah kita dan menopang kita. Nah, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sekali lagi kakak bilang itu bertujuan untuk membuktikan bahwa ia berkuasa atas semuanya, atas maut sekalipun. Sebagai anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bangkit juga? Sebagai anak Tuhan, apalagi adik-adik sekolah hari Minggu nih, yang mau juga merasakan kebangkitan. Kebangkitan apa itu, Kak? Kebangkitan yang harus kita lakukan adalah kebangkitan semangat, ketekunan dalam belajar, beribadah, bersekolah hari Minggu, dan bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, adik-adik kita juga bisa merasakan kebangkitan, kita juga bisa merasakan semangat yang baru seperti Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Dia punya semangat yang baru, dia melaksanakan kembali tugasnya sampai pada akhirnya dia kembali kepada Bapa di sorga. Dan dia berikan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya lah yang melanjutkannya. Tapi Tuhan Yesus tetap menyertai murid-muridnya. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Apakah kalian bisa memahaminya? Kakak harap kalian bisa mengerti. Itu yang bisa kakak sampaikan pada cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab yang telah disampaikan Clara tadi, kita angkat pujian kita sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia tegar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dapatkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sembari persembahan dikumpulkan, kita mengangkat pujian kita, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, mari kita berdoa.
Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami terapkan dan bertumbuh subur dalam hidup kami anak-anak-Mu. Ajarilah kami untuk selalu berjalan dalam terang sesuai dengan kehendak-Mu. Bila tadi kami telah persembahkan sebagian yang kami miliki, terimalah Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin Engkau Maha Tahu. Bersama ini kami ingin membacakan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker ya. Salam Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.